Baik, sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua yang ada di sini. Ada wakil kepala sekolah saya, ada teman-teman guru, ada fasilitator guru penggerak, Ibu Unike, Bu Kamila, ada dari BBGP, ada teman-teman Menti, dan teman-teman guru penggerak yang lain. Terima kasih banyak telah meluangkan waktunya sejenak untuk bergabung di webinar sebagai salah satu cara yang saya lakukan untuk melakukan aksi nyata tugas guru penggerak untuk topik budaya positif. Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Mei Desi Tanggang, saya guru TIK di SMP Negeri 4 Medan, dan saat ini sedang mengikuti pendidikan program guru penggerak angkatan kelima. Oke, saat ini saya akan melakukan aksi nyata pengimbasan budaya positif. Izinkan saya untuk share screen sebentar ya Bapak Ibu. Maaf, sebelum saya share screen, bolehkah saya bertanya ya Bapak Ibu? Bapak Ibu ketika di sekolah kira-kira pernah nggak menghukum siswa, menghukum murid? Adakah yang pernah menghukum murid, Bapak Ibu? Ada. Oh, kira-kira hukumannya apa itu, Bu? Kira-kira hukumannya apa itu, Bu? Hukumannya apa? Ngutip sampah. Ngutip sampah. Mengutip sampah. Berdiri di depan kelas. Berdiri di depan kelas. Ibu yang lain ada nggak kira-kira ya yang pernah menghukum siswa? Kalau saya yang dihukum komeda. Siapa nih? Tadi yang menghukum siswa. Suara saya, Bu Mayuni bilang suara saya kedengaran ya? Tidak kedengaran ya? Ibu-ibu yang lain gimana? Kedengaran suara saya? Bagus, Jelas, Bu. Bagus, jelas. Mungkin perangkat Bu Mahyuni, mungkin Bu. Karena saya udah kuat kali suaranya. Iya, Mayuni. Jaringan Bu, mungkin Bu, jaringan. Oh, bisa aja. Iya, betul. Oke, selain Bu Syarifah tadi, Syarifah Andayani tadi, ada lagi Bapak Ibu yang pernah menghukum siswa? Saya juga pernah Bu. Soalnya. Hukumannya apa itu? Tadi bukan, maaf Ibu, tadi bukan saya yang menyampaikan masalah siswa, saya menyampaikan masalah perihal jaringan. Oh, bukan. Oh, Bu, apa tadi ya, Bu? Ya, tadi ada teman guru, teman kita yang pernah menghukum, ngutip sampah, berdiri di depan kelas. Bu Dani mungkin pernah menghukum siswa, Bu? Pernah Bu, kalau terlambat hadir, mereka duduk di depan. Jadi mereka tidak duduk di kursi, duduk di depan, lesehan begitu sampai satu les begitu. Karena mereka boleh terlambat kalau saya terlambat. Jadi kalau saya tidak terlambat, mereka nggak boleh terlambat begitu. Oh, gitu ya Bu. Oke. Nah, kalau kita pernah memberikan hukuman, pastinya mungkin kita juga pernah memberikan reward ya atau hadiah atau ujian kepada siswa. Kalau gitu pernah Bu Dani? Pernah Bu, kemarin saat pembagian rapor. Jadi yang ranking 1, ranking 2 dengan juara ranking 3, ya. saya tempatkan medali begitu di Medan untuk mereka. Oh, Oke, keren. Bu Eka, pernah nggak kasih imbal hadiah atau pujian kepada siswanya? Pernah Bu. Kira-kira gimana itu hadiah atau imbalannya ini Bu? Kalau saya memberi imbalannya ketika bisa menjawab kuis saya atau pertanyaan saya pada pelajaran saya, maka saya kasih pena Bu. Oke, ya. Nah, pasti ya sebagai guru ya, sebagai guru mungkin kita rata-rata pernah
memberikan imbalan atau memberikan hukuman kepada siswa yang salah, ya, atau kepada siswa yang tidak mengerjakan tugas atau kepada siswa yang tidak disiplin, ya. Nah, bahkan kalau siswa berhasil menjawab pertanyaan kita juga pasti pernah memberikan pujian atau hadiah, ya. Nah, namun Bapak Ibu, izinkan saya presentasi saya, Bapak Ibu. Oke. Nampak Kak Bu Dan? Nampak. Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Oke. Maaf Ibu, belum terlihat. Bapak Ibu. Sudah. Sudah, ya. Bapak Ibu, pemberian hukuman seperti menyuruh anak berdiri di depan kelas karena tidak mengerjakan tugas, atau menghormat bendera di panas matahari, atau lari keliling lapangan, atau hukuman fisik lainnya, ternyata menurut Diane Gonsen, ya, ini menurut Diane Gonsen, memberikan hukuman itu mampu menimbulkan tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia, karena orang yang kena hukum cenderung berbuat baik karena takut dihukum, bukan karena kesadarannya sendiri, ya. Jadi kalau kita, dengan kata lain, mungkin kalau boleh saya analisa, kalau kita menghukum siswa, bisa aja kemungkinan siswa ini berubah, tapi motivasi berubahnya ini tidak terlalu kuat, ya. Jadi motivasi berubah ini katanya berada dalam tingkat terendah, sehingga dia melakukan perubahan itu karena dia melakukannya mungkin karena takut, atau karena dilihat gurunya atau gimana. Jadi bukan karena murni ke atas kesadarannya sendiri. Ini menurut Diana Gonsen, ya. Kemudian demikian juga pemberian hadiah atau penghargaan. Nah, masih menurut Diana Gonsen, memberikan hadiah atau imbalan dapat menimbulkan tingkat motivasi lebih tinggi, ya, lebih tinggi sedikit dari memberikan hukuman, ya. Jadi dengan memberikan hadiah, tapi kalau kita secara terus menerus memberikan hadiah, katanya, ternyata itu bisa juga menurunkan motivasi murid untuk berbuat hal-hal yang baik. Karena apa? Karena pada akhirnya nanti bisa menimbulkan kecenderungan menjadi ambisi, ya. Jadi ketika dia ingin dapat hadiah, ketika ingin berbuat baik, pikirannya dalam mindset-nya itu untuk dapat hadiah, untuk dapat pujian, gitu. Jadi tapi walaupun demikian, memberikan penghargaan atau hadiah kepada siswa yang melakukan hal-hal baik, atau kepada siswa yang berprestasi, masih lebih tinggi tingkat motivasinya daripada siswa yang kita berikan hukuman. Nah, kemudian tingkat motivasi yang lebih tinggi itu ada baiknya kita kita fasilitasi sehingga siswa itu bisa menumbuhkan rasa menghargai diri sendiri. Seseorang yang memiliki kebiasaan menghargai diri sendiri cenderung akan memiliki motivasi yang tinggi untuk berbuat yang terbaik. Nah, jadi orang yang menghargai diri inilah yang memiliki motivasi tertinggi untuk berbuat yang terbaik. Orang yang menghargai diri akan selalu bertanya, apa sih konsekuensinya yang saya terima jika saya melakukan ini? Apa akibatnya jika saya melakukan tindakan seperti ini? Apa yang akan saya dapat jika saya melakukan tindakan seperti ini? Jadi dia tahu apa untung ruginya dia melakukan sesuatu tindakan itu, dan dia mampu menghargai dirinya sendiri. Nah, hal ini sejalan dengan budaya positif yang dikembangkan oleh filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, disiplin diri, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Ya, jadi kita sendiri yang mau mendisiplinkan diri kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi jika itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan disiplin pribadi itu, maka wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, jadi ketika seseorang tidak mampu mendisiplinkan dirinya sendiri, maka mungkin ada yang lebih berkuasa untuk bisa mendisiplinkannya. Contohnya dalam sekolah, ya antara murid dan guru, mungkin guru lebih berkuasa, jadi si guru bisa mendisiplinkan anak. Tapi bagaimana cara mendisiplinkannya? Nah, budaya positif,
cara mendisiplinkannya ya dengan cara menanamkan budaya positif. Karena budaya positif ini selaras dengan 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu ya manusia itu pasti ingin kasih sayang. Ya, saya yakin kita di sini pun semua membutuhkan kasih sayang dan merasa diterima. Ya, kemudian kita pun pasti menginginkan kesenangan. Ya, tidak ada orang yang tidak suka dengan kesenangan. Kemudian seseorang mungkin akan ingin berkuasa, memiliki kuasa, ya, berkuasa atas dirinya, berkuasa atas timnya, itu pasti keinginan itu ada. Dan manusia juga mungkin menginginkan kebebasan atau freedom. Ya, dengan demikian manusia bisa bertahan hidup. Nah, bagaimana cara menanamkan budaya positif ini? Nah, salah satu cara untuk menanamkan budaya positif kepada siswa yaitu dengan menerapkan segitiga restitusi. Ya, penerapan segitiga restitusi. Ini digambarkan dalam bentuk segitiga yang terdiri dari 3 tindakan. Yang pertama adalah memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, lalu menstabilkan identitas. Nah, Bapak Ibu, ketika ada seseorang yang berbuat salah, ketika ada siswa yang berbuat salah, ada hal pertama yang mungkin kita lakukan dalam penerapan segitiga restitusi, yaitu kita validasi dulu kesalahannya. Memvalidasinya bagaimana? Dengan cara memberikan beberapa pertanyaan. Nah, kamu tentu punya alasan, contohnya ini ya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Contoh ketika dalam kasus saya kemarin, ada siswa yang bermain handphone di kelas. Ya, ada siswa yang bermain handphone di kelas. Nah, kita lakukan dulu validasi tindakan yang salah yang dilakukannya. Saat guru mengajar, dia bermain handphone. Nah, bisa kita tanyakan dulu, apa alasan dia menggunakan handphone saat di kelas. Nah, mungkin itu dia ingin memenuhi kebutuhan dia. Ya, kebutuhan dasar dia itu ya kesenangan. Dia senang mungkin bermain handphone gitu ya. Saat itu dia mungkin menginginkan kesenangan diri. Nah, hanya saja salah cara dia dan cara, waktu, dan tempat dia salah. Nah, jadi perlu kita validasi dulu apa alasan dia melakukan kesalahan itu. Nah, lalu kita boleh tanya juga, apakah ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang dia butuhkan itu. Nah, untuk kesenangannya itu, contoh nih, kalau waktu itu dia main game, nah kita mungkin bisa memvalidasi, apakah ada cara lain gitu. Nah, kita gali dia. Nah, kemudian kalau sudah dapat, kalau kita sudah memvalidasinya, nah kita boleh menanyakan keyakinan kelas yang telah disepakati. Nah, keyakinan kelas ini Bapak Ibu sama mungkin kalau dulu, ya saya dulu kalau waktu jadi asisten lab di kampus, ya waktu jadi guru di ya sebelumnya ini kita sering membuat peraturan. Bapak Ibu ya. Adakah di sini Bapak Ibu yang membuat peraturan kelas? Boleh saya tahu yang pernah membuat peraturan kelas? Ada Bapak Ibu? Ada, Bu. Ada, Bu. Oke. Ada, Kira-kira Bu. peraturannya gimana? Kira-kira peraturannya bagaimana itu? Peraturan ini yang buat biasanya siapa? Sekolah, kita, atau gimana? Kalau izin Ibu, kesepakatan bersama Ibu, bersama siswa Ibu. Oke, kesepakatan bersama ya. Ya. Jadi kalau pengalamannya biasanya nggak kesepakatan. Jadi biasanya kan peraturan kelas saya tentukan gini ya, tidak boleh terlambat lebih dari 15 menit gitu ya. Masuk ke sini, biasanya itu peraturan yang saya lakukan. Nah, namun ternyata setelah belajar, setelah ikut dalam guru penggerak ini, ya ada strategi yang baru ya. Jadi ada kesepakatan kelas istilahnya. Jadi bukan peraturan kelas lagi. Nah, dari awal untuk menerapkan segitiga restitusi ini kita perlu melakukan kesepakatan kelas di awal semester ya. Idealnya melakukannya di awal semester. Jadi kita minta kesepakatan yang bisa kita lakukan selama proses pembelajaran. Nah, dan ternyata kayak kemarin saya melakukannya dari anak-anak banyak kesepakatan ini. Ya, dari anak-anak kesepakatan ini banyak. Salah satunya gini, tidak boleh ribut di kelas. Nah, selama ini kalau kita selalu susah menyuruh anak ribut, ternyata anak-anak ini pun banyak yang tidak senang kalau kelasnya itu ribut gitu. Nah, jadi mereka ini keluar dari mereka, dari omongan anak-anak tidak boleh ribut di kelas. Jadi kita catat tidak boleh ribut di kelas. Lalu
tidak boleh bermain handphone saat belajar. Ternyata ada juga anak yang tidak suka melihat temannya bermain handphone di kelas. Jadi artinya ternyata bukan cuma kita aja yang merasakan itu kurang pas gitu. Anak-anak di lingkungan itu pun perlu merasa itu kurang pas. Jadi ketika anak-anak mengungkapkannya, maka kemungkinan dia untuk tidak melakukannya itu lebih tinggi daripada hanya kita mengatur sendiri gitu. Nah, jadi sekali lagi ketika melakukan praktek segitiga restitusi ini, sebaiknya memang keyakinan kelas ini kita lakukan terlebih dahulu di awal, idealnya di awal semester. Tapi kalaupun di awal semester tidak kita lakukan, maka kita boleh melakukan di saat-saat tertentu, ya, di momen-momen tertentu. Nah, kalau kita memang sudah melakukan, maka kita bisa menanyakan kembali keyakinan kelas ini. Sorry, tadi kesepakatan kelas, ketika sudah tercapai kesepakatan kelas ini, maka kita bisa mengarahkannya ke keyakinan kelas. Jadi ibaratnya seperti ini. Oke, saya yakin bahwa selama saya belajar, saya tidak akan ribut di kelas. Saya yakin bahwa saya bisa selama proses belajar tidak akan menggunakan handphone. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi dia berubah menjadi keyakinan kelas. Kalau itu sudah tercapai, kalau keyakinan kelas ini sudah kita sepakati antara guru dan siswa, dengan catatan ini antara guru dan siswa, bukan cuma siswanya sendiri ya Bapak Ibu. Nah, maka ketika si siswa melakukan kesalahan, kita boleh kembali menanyakan keyakinan tersebut. Nah, contohnya kalau tadi dia bermain handphone, lalu kita tanya keyakinan kelas kita bagaimana, kita ingatkan dia kembali. Nah, kemudian lalu kita boleh menanyakan, kamu ingin menjadi seperti orang apa? Ya, saya yakin Bapak Ibu semua kita pasti ingin yang terbaik untuk diri kita sendiri. Begitu juga dengan siswa, saya yakin semua siswa itu menginginkan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Nggak akan ada orang yang pengennya jadi gelandangan, pengennya jadi apa gitu. Pasti tidak ada orang yang tidak ingin sukses. Jadi, nah dia akan mengungkapkan dirinya, cita-citanya apa. Nah, saat itulah kita bisa memasuki relung hati siswa, mensugesti mereka, memotivasi mereka, menstabilkan identitas mereka. Oke. Nah, ketika kita sudah memvalidasi tingkat kesalahannya, lalu kita tanyakan keyakinan kelas, baru kita menstabilkan identitasnya. Nah, tidak lupa kita sampaikan juga supaya si anak tidak merasa dihakimi, supaya si anak tidak merasa disalahkan. Nah, kita boleh sampaikan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, ya. Sebagai manusia pasti kita pernah melakukan kesalahan. Ya, guru bukanlah orang yang super yang sempurna, tapi pasti guru pun pernah berbuat kesalahan. Nah, kemudian bahwasannya bukan si siswa ini satu-satunya yang berbuat kesalahan. Nah, disinilah proses kita memasuki relung hatinya, memotivasi dia supaya berbuat lebih baik. Dengan demikian, diharapkan tingkat motivasi diri siswa itu akan lebih tinggi untuk berbuat yang baik. Jadi kelak dia berbuat tidak terlambat lagi bukan karena contoh tidak terlambat lagi bukan karena takut dihukum gitu. Tidak terlambat lagi bukan karena segan melihat gurunya, tapi dia tidak terlambat lagi karena muncul dari dirinya sendiri. Kemudian dia tidak bermain handphone lagi karena takut ditengok gurunya gitu. Dia tidak bermain handphone lagi karena takut dihukum, bukan karena itu lagi, tapi dia sadar, dia sudah tahu dia salah, tindakannya tidak tepat, maka dia sadar konsekuensi yang akan dihadapinya apa jika dia bermain handphone di saat gurunya sedang mengajar gitu. Jadi dengan demikian mungkin dia akan bisa memilah kapan dan di mana waktu yang tepat untuk dia menggunakan handphonenya. Oke, Bapak Ibu, ini mungkin ada saya izin lagi share screen. Ini contoh praktek penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan. Share screen lagi, Bapak Ibu ya. Oke. Mungkin mohon maaf Bapak Ibu sambil menunggu saya share screen karena ini agak memutar video. Boleh mungkin kalau ada kita boleh sharing dan diskusi, boleh Bapak Ibu?
Pak Hermanto itu Ibu, Pak Hermanto. Oh, silakan Pak Hermanto. Terima kasih Bu Maida kesempatannya. Sungguh pemaparan yang sangat luar biasa yang kita dapat di malam sedikit berdiskusi yang pertama tadi saya bukan menyangka. Maaf Pak Hermanto. Maaf Pak, suaranya berdengung. Mungkin ada perangkat lainnya di sekitar Bapak. Tidak ada sendiri. Atau saya saja yang mendengar berdengung Bapak Ibu. Seperti suara angin Pak Hermanto. Maaf. Bentar, kamu bentar, boleh. Ada kipas angin kali Pak. Oh ya, sudah masih mute. Dia mute jadinya ya. Bu, mohon maaf memang lagi di luar rumah tadi. Sedikit Bu, sharing. Udah dengar Bu Maida? Udah jelas? Tadi udah bersih Pak, sekarang agak ini lagi. Tadi udah sempat bersih. Oh iya. Sudah jelas Pak Hermanto. Sudah jelas ya Bu Saripah. Terima kasih Bu Saripah. Oke, baik, sedikit menanggapi tentang. Oke, ya, sorry tadi. Dengar Bu. Bisa Ya, Bu? dengar. Tes. Bisa Pak. Saya coba, saya dengar suaranya ya. Oke, baik. Sedikit menanggapi yang pertama tadi tentang hukuman Ibu. Memang saya mau menyangkal apa yang Ibu bilang. Namun di satu sisi perlu kita pahami. Mungkin saya bertanya ke Bu Maida. Ibu bisa menghargai kesehatan apabila Ibu sudah bagaimana kira-kira Bu ya? Kalau saya boleh bertanya Bu. Kita bisa menghargai kesehatan apabila kita sudah menghargai kesehatan apabila kita sudah bagaimana, tentunya setelah kita merasa sakit ya Bu ya. Maaf, kita menghargai kesehatan kalau kita sudah bagaimana gitu ya Pak? Iya, setelah merasa sakit ya Bu ya. Ya, setelah kita merasakan pernah sakit gitu. Betul. Iya. Betul Pak ya. Betul. Kalau belum pernah sakit kita belum pernah, ataupun naik sepeda motor kalau belum pernah kita jatuh mungkin kita tidak akan hati-hati. Hampir sama halnya dengan hukuman, saya rasa. Bukan kita bilang hukuman itu baik, tapi kadang-kadang hukuman itu juga ada baiknya. Saya mau mencontohkan, kebetulan saya bersama Bu Saripah bersama-sama guru olahraga. Kalau di dalam pembelajaran olahraga Bu, tentu saya ada memberikan hukuman, tetapi hukuman itu tentu yang membuat efek jerah sama dia dan dia bisa menghargainya. Di dalam pembelajaran olahraga Bu, saya melakukan yang pertama hal yang saya harus lakukan adalah sebelum melakukan olahraga, saya pastikan anak-anak harus membawa air minum dari rumah. Apabila anak-anak tidak membawa air minum, saya persilakan hanya duduk dan tidak mengikuti pembelajaran. Sudah, memang di satu sisi pasti Bu Maida menyampaikan, oh Bapak kejam itu. Kenapa? Karena tidak memberikan hak untuk belajar. Benar. Nah, lalu di satu sisi yang mau saya apa? Di mana lebih kejam mana saya? Saya suruh dia main bola, capek-capek keringat. Lalu saya tidak menyiapkan air minum dia, tidak menyuruh dia membawa air minum. Kalau dia tidak membawa air minum, tentulah dia sudah dehidrasi. Izin Pak Hermanto. Iya, saya lagi izin bicara. Ibu Maida. Saya rasa ini menurut saya ya, atau teman-teman yang lain juga bisa menanggapinya. Mohon maaf sebelumnya saya off-cam karena saya sedang berada di kamar. Jadi seperti ini. Menurut saya itu lebih kepada konsekuensi Pak daripada hukuman. Bagaimana menurut Ibu Maida dan juga teman-teman yang lain?
Ya, sebentar Oke. dulu Bu Sari. Jadi, Ya. oh ya, ya silakan lanjut Pak Her. Silakan Pak Her. Oke. Ya, tentunya ya boleh konsekuensi, boleh hukuman, namun ini yang saya lakukan di sekolah. Saya akan merasa bersalah dan berdosa apabila saya mengizinkan dia berolahraga dengan capek-capek, dengan mengeluarkan energi, tetapi dia tidak membawa air minum, saya biarkan terus. Tentunya itu akan menjadi kebiasaan buruk buat dia di dalam berolahraga jarang minum. Apa yang terjadi? Akan terjadi dehidrasi. Lebih baiklah saya kasih dia hukuman 1 hari itu, tetapi dia akan mengingat seterusnya. Nah, jadi ada menjadi pembelajaran buat dia. Itu kira-kira sedikit Bu Maida. Sebenarnya tadi ada satu lagi, tapi karena disela Bu Saripah saya jadi lupa Bu. Yang terakhir tadi materi kita itu. Ya, kalau nanti saya ingat saya sampaikan lagi. Cuman hanya sharing aja nih Bu Maida. Terima kasih ya Bu. Mohon maaf Pak. Saripah. Oke. Terima kasih Pak Her. Ya, saya juga menanggapi, boleh ya Pak Her? Memang Silakan, betul. Saya juga sepakat dengan Pak Hermanto. Ya, terkadang seperti yang Bapak bilang tadi. Ya, ketika kita sakit baru kita rasakan, kita tahu ya, waduh, rupanya kesehatan itu sangat penting bagi kita. Nah, tapi seperti kata Bu Saripah tadi, mungkin kita bisa mengarahkannya ke jadinya ke konsekuensi gitu, dengan melakukan dengan membuatkan keyakinan kelas tadi, akhirnya itu jadinya bukan namanya bukan jadi hukuman ya Bu Saripah ya, namanya jadi konsekuensi gitu. Konsekuensi yang memang berhubungan positif dengan pembelajaran. Ya, tetap itu kita lakukan gitu. Jadi ketika dari awal kita sudah sepakati, kita sudah yakinkan anak-anak akan membawa minum ketika sedang berolahraga. Nah, jadi ketika dia tidak membawa, konsekuensinya apa? Jadi bukan hukumannya apa? Mungkin arahnya ke sana Pak Her. Dan dalam hal ini tadi memang dibilang tidak menyalahkan pemberian hukuman itu, tapi menurut Diana Gosen tadi bahwasanya untuk berubah itu cenderung dia motivasinya lebih berada pada tingkat terendah. Bukan dibilang salah ya, dalam hal itu bukan dibilang salah. Nah, tapi mungkin akan lebih tinggi tingkat motivasinya kalau kita arahkan dia ke konsekuensi jadinya gitu. Dengan catatan ya kita sudah melakukan kesepakatan kelas di awalnya yang kita ubah menjadi keyakinan kelas. Itu mungkin tanggapan dari saya. Mungkin Bapak Ibu boleh menambahkan tanggapan menanggapi Pak Hermanto, Bu Saripah. Boleh, silakan Bu Saripah. Iya, izin Ibu Maida, terima kasih sebelumnya. Sekedar sharing aja, saya juga ingin menambah ilmu, karena kan kita sama-sama baru belajar juga gitu. Sebenarnya pada dasarnya prinsip memberikan hukuman yang memang sejak dulu kita peroleh lah dari pendidikan kita, dari sekolah dasar, SMP, menengah, hingga kita menempuh jenjang perkuliahan, sampai dengan sekarang kita menjadi guru. Dan tentunya kita sudah, sebagian besar dari kita pasti sudah merubah pola itu gitu kan. Dan tentunya saya yakin teman-teman semua juga sudah merubah pola hukuman itu lebih kepada konsekuensi. Karena apalagi sekarang kan sudah ada undang-undang perlindungan anak ya, perihal kekerasan seperti itu. Nah, tentunya sebagai pendidik kita juga semuanya punya kebijakan-kebijakan yang memang arahnya lebih kepada disiplin positif anak-anak gitu. Hanya saja mungkin penerapannya kita kan caranya berbeda-beda gitu kan. Mungkin kalau lebih kepada sanksi yang memang itu sifatnya membuat anak merasa bersalah, membuat anak memang merasa dia terintimidasi, itu jatuhnya kepada hukuman. Tapi kalau yang diterapkan Pak Hermanto itu sepertinya sudah benar, konsekuensi. Jadi kalau seandainya kita kan udah buat keyakinan kelas nih di awal. Kalau kami sih di sekolah sebutnya udah sejak 7 tahun yang lalu kita sebut Code of Conduct ya Bu, atau COC. Kita sebutnya kesepakatan. Mungkin di tahun ini kita ganti menjadi keyakinan kelas. Karena sebenarnya hampir sama sih, kesepakatan itu kan kita satukan menjadi keyakinan bagi untuk di kelas, diterapkan di masing-masing kelas seperti itu. Jadi
lebih kepada pendisiplinan itu lebih kepada arah yang positif, sehingga memunculkan motivasi intrinsik, motivasi yang memang dari diri anak itu sendiri. Oh iya benar ya, ternyata kalau seperti ini nanti akan jadinya seperti ini. Ada sebab, ada akibatnya. Nah, jadi mungkin lebih seperti itu sih Pak Hermanto. Begitu saja Ibu Maida, mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Syarifah. Wow, keren ya, dari 7 tahun yang lalu ya. Keren. Ya, jadi saya jadi malu sendiri nih yang baru menerapkan gara-gara guru penggerak. Oke, ada lagi Bapak Ibu mungkin yang boleh saling sharing atau gimana? Atau menanggapi lagi? Oke, sambil menunggu mungkin izinkan saya share screen lagi contoh penerapan ya. Ini contoh, Bapak Ibu juga boleh nanti memberikan masukan, boleh memberikan tanggapan tentang contoh yang saya buat ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan contoh yang saya lakukan ini sudah benar, mudah-mudahan ya. Mungkin saya share screen lagi Bapak Ibu. Sudah nampakkah? Bapak Ibu sudah nampak? Belum Ibu. Sudah Ibu. Oke, baik. Ini contoh yang saya lakukan sebagai praktek segitiga restitusi. Bapak Ibu mungkin boleh nanti kita sharing lagi dengan contoh ini ya. Ibu mohon Terdengarkah suaranya Bapak Ibu? suaranya kurang jelas terdengar Ibu. Kurang jelas ya? Bentar ya Bu. Sudah terdengar Bu? Baru musiknya Bu Mei. Hah? Musiknya yang terdengar Bu Mei. Ya ini memang lagi musik Bu. Ini memang hanya musik. Gambarnya macam-macam. Kemudian ada Jaki, Semi, Ardian, Ikan, Rosinter ya boleh. Oke, yang tadi Ibu yang namanya boleh pinjam. Ya, oke, terima kasih jawabannya Ibu. Coba dulu lihat ini,
baju. Kenapa bajunya? Wah, jadi bagaimana seharusnya? Coba. Nah, anak-anak ibu tahu nggak bahwasannya kalau ke sekolah itu sebaiknya jadi tahu ya? Kenapa dilakukan? Kalau kalian nggak melakukannya nyaman nggak? Kata kalian nyaman nggak? Kalau baju kalian tadi di luar, kata kalian nyaman nggak? Nggak nyaman. Ada nggak kepikiran nggak? Nggak kepikiran juga. Bisa aja gitu. Jadi kalau bajunya di luar, cuek aja gitu. Cuek aja. Kalau bajunya di luar, cuek aja. Terus yang sedang tadi konsekuensinya apa? Seandainya baju di luar, konsekuensinya apa? Konsekuensinya risiko yang kemungkinan apa? Dimarahi. Nah, ke depan gimana aku? Sebaiknya kemana? Dirapikan. Lebih enak kemana? Acak-acakan atau rapi? Nah, ke depan kalau mau rapi, tapi karena apa? Muncul karena ibu mereka atau karena kesadaran sendiri? Kenapa? Harus kesadaran sendiri. Anak-anak ibu ingat kan kalau dalam pramuka itu posisinya apa? Penggalang. Kalau penggalang itu memang bajunya masih di dalam, ya. Kecuali kalau belakang di atas penggalang apa? Menegak biasanya ada talinya. Berpakai tali ya. Ini luar. Tapi posisi masih sebagai penggalang. Oke, terima kasih kepada penampilan tapi bukan karena terpaksa tapi atas kesadaran sendiri. Oke, saya skip ya Bapak Ibu. Saya skip sebentar ya Bapak Ibu. Langsung ke kasus. Nggak tahu. Yang nggak tahu apa itu? Main HP. Main HP. Menurut ibu gimana dari kau main HP? Tidak sopan. Karena apa? Karena kami masih melanggar apa? Kesepakatan kita apa rupanya? Dari sampai detik hari itu oleh komunikasi, atau kan kesempatan main HP? Bisa kan ibu masih tahu kesempatan main HP? Nah, sementara tadi main HP-nya saat kapan? Kami sedang menjelaskan main HP. Kalau main HP itu menjelaskan, dari apa yang kurasakan? Orang. Dalam menjelaskan apa ya dulu? Ya, itu ya kalau lebih bijak menggunakan HP itu kapan dan di mana? Ya, gunakan alat teknologi itu bersyukur kalau tidak alat teknologi. Nah, kenapa itu untuk meningkatkan mutu kualitasmu, bukan untuk merusakmu. Ya, saat ini menjelaskan, tapi kalau pas main HP kan ya udah mengurangi informasi, mengurangi yang mendapat. Jadi, kan? Apakah itu karena apakah itu saat ada di media aja? Jadi karena kesadaran sendiri. Kalau dengan mulai seperti itu ya, bukan karena
boleh. Dimanapun kamu, kapanpun, bahkan keluar kamu dari sekolah ini atau SMA harus kamu ingat. Ya, gunakan handphone itu sesuai dengan waktunya, sesuai dengan usia. Jadi ada satu moto ibu, kuasailah teknologi, jangan sampai teknologi menguasai. Nah, kalau nanti kamu membandingkan dirimu, mau megang handphone ini, itu namanya apa? Kalau teknologi, kalau yang menguasai, kalau yang menguasai dia, kita harus lebih baik. Oke, silakan. Terima kasih kepada Ibu Lydia karena sudah menyiapkan dan memberikan Selanjutnya saya akan tidak dalam menggunakan peralatan teknologi. Menurut saya hal ini muncul pada diri karena dari masalah. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, ya, baik kalian, baik ibu. Nah, tetapi orang yang tahu kesalahannya dan mau memperbaiki itu adalah orang yang hebat. Nah, jadi jadilah orang hebat. Kalau udah tahu salah, perbaiki. Jangan dibiarkan. Oke. Ini dari sebuah yang saya katakan. Bapak Ibu guru hebat, mari kita biasa. Kira enggak? Oke. Kira juga. Di saat gitu. Jadi kalau bagian di luar, straight aja gitu. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Itu apa namanya? Salah satu contoh praktek segitiga restitusi yang saya terapkan. Mungkin kita boleh saling diskusi atau Bapak Ibu mungkin boleh berikan masukan lagi ke saya untuk memperbaiki diri. Mari Bapak Ibu. Syafriana, silakan Bu. Syafriana. Kan ya. Pak Hermanto, mungkin boleh kasih masukan atau apa? Oke, baik. Terima kasih Bu. Sedikit, memang tadi saya kurang jelas. Menurut saya yang pusat teman namun saya apa yang mungkin boleh saja dan jangan tidak Oke. Namun saya bisa memahami berbeda mungkin saya menit lalu saya kalau saya di sekolah kami memang dilarang untuk menggunakan handphone. Namun sedikit berbeda dengan saya. Kalau saya bebaskan memakai handphone. Saya bebaskan memakai handphone. Namun apa yang perlu kita jaga kita membebaskan anak-anak handphone. Kita harus meyakinkan anak-anak apa isi yang harus dia lihat di saat dia menggunakan yang terpenting saya rasa menggunakan handphone itu bagus asal isi yang dia ambil juga bagus. Ya sekarang kan anak-anak serba canggih. Saya rasa Bu Maida juga kalau nggak pegang handphone itu setengah jam ibu udah sekarang kecarian. Langsung begitu kita bangun apa yang kita cari? Yang kita cari adalah handphone dulu. Lihat dulu apa berita. Itu saya rasa. Begitu juga dengan anak-anak.
boleh dia menggunakan handphone pada saat pembelajaran, tetapi kita pastikan, kita harus meyakinkan, kita bisa meyakinkan anak-anak ini dengan apa yang boleh dia buka. Kita buatlah keyakinan di situ, kesepakatan kita. Saya rasa itu, Bu. Jadi handphone itu bagus apabila kita gunakan dengan bagus. Seperti filosofi teknologi itu sekarang, kan, Bu. Kalau kita lakukan dengan bagus akan bagus. Namun kalau kita arahkan ke yang jelek akan jelek. Itu kalau dari saya, Bu. Sebelum pamit. Terima kasih, Bu Maida. Baik, terima kasih Pak Hermanto. Maka memang tadi di situ mungkin karena kurang jelas mendengar suaranya ya Pak. Memang tadi di situ saya tidak melarang mereka dalam hal itu, apalagi saya orang IT kan, nggak mungkin saya larang gitu kan. Nah, tapi saya ingatkan kembali mereka bahwasanya ada waktu yang tepat. Dia harus menguasai itu. Jadi tadi saya bilang kuasai teknologi, tapi jangan sampai teknologi menguasaimu. Jadi kalau kita nggak bisa mengendalikan diri, kapanpun kita menggunakan handphone, ya kan udah teknologi itu yang menguasaimu. Itu tadi saya sampaikan dalam video itu. Jadi kita motivasi mereka dalam video itu tadi menggunakannya tepat pada waktunya gitu. Nah kalau memang guru meminta ya nggak apa-apa kita digunakan. Tapi saat guru menjelaskan dia menggunakan ya konsentrasinya kebuyar. Itu tadi dalam video itu. Terima kasih banyak Pak Hermanto atas masukannya. Benar. Bapak. Ya pas betul seperti apa ya? Ini kan anakku sesuai zamannya gitu ya Pak Her. Ya, bagaimana kita sekarang memotivasi anak itu memanfaatkan ya untuk hal-hal kebaikan. Oke. Yang terpenting kita bisa mengarahkannya, bisa mengarahkannya, dan kita pastikan dia bisa mengambil hal-hal yang baik dari handphone itu. Oke Bu Maida, saya izin keluar. Kebetulan ada pula tamu di luar. Terima kasih Bu ya. Oke, terima kasih banyak Pak Hermanto. Terima kasih banyak. Oke, Bu Mai mungkin ada masukan Bu Mai Sarah. Ya, terima kasih Bu Maida. Mohon maaf kebetulan tadi mana suara saya jelas? Oh, jelas, nampak jelas sekali. Iya, kebetulan saya jadi ada kegiatan sedikit. Jadi di akhir ya Bu Mei ketika video itu menayangkan di kelas. Jadi saya kurang menyimak. Namun karena memang ini saya lihat pertemuannya direkam, besar harapan saya nanti mungkin hasil rekamannya akan diupload di PNM juga. Mudah-mudahan bisa menginspirasi guru-guru lain begitu akan berarti baik tentang budaya positif baik yang kita gunakan di sekolah. Mungkin sebagai sharing bagi kami ya, kemarin kebetulan kami dalam kurikulum angkatan 4 ketika nyata budaya positif ini kami didik kepada berbagi kepada sesama rekan guru akan praktik baik yang telah kita laksanakan begitu. Nah, jadi dengan seperti ini sharing langsung bersama kawan-kawan, saya rasa mungkin lebih bermanfaat kepada seluruh guru-guru, terlebih rekan-rekan kita yang mungkin apa itu budaya positif ya, termasuk penerapannya di sekolah. Jadi besar harapan kami nanti hasilnya bisa di-share dan diberikan kepada kita. Terima kasih selalu. Terima kasih Bu Mai. Ya. Memang ada dua pilihan kemarin ya, kita bisa praktek langsung di sekolah, cuman karena kondisi memang saya memilih webinar, tapi pun itu tetap saya bagikan juga video-video contohnya, contoh-contoh praktek baik itu, kemudian ya sering juga berdiskusi walaupun hanya dengan 1-2 orang masih mau seperti itu, Bu. Tapi memang secara keseluruhan belum ada waktu dan kesempatan yang tepat. Terima kasih banyak Bu Mai atas masukannya. Sama-sama Ibu. Ada lagi Bapak Ibu yang lain ada mungkin lagi yang memberikan, bolehlah dikritik, bolehlah apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki mungkin boleh. Oke. Bu Dianita mungkin, Bu Dianita pengen lihat nih wajahnya. Bu Siti Kairinisa. Silakan Bu Ramadhani.
Terima kasih Bu Mei. Terima kasih Bu Mei. Saya lebih mengapresiasi dengan pemaparan Ibu berarti memberikan penjelasan kepada kami semua. Ini kan ada di PMM ini. Ya, iya betul Bu. Ada modul disiplin positif begitu kan? Yang tadinya maaf kalau di luar dari guru penggerak mungkin bingung begitu, bagaimana kan gitu, harus nonton video, harus membacanya berulang kali begitu. Namun dengan penjelasan Bu Meda, dengan contoh yang memang Bu Meda sudah laksanakan tadi, memberi gambaran, oh ternyata begini, saya buat beginilah nanti untuk tugas PMM saya. Seperti itu. Terima kasih Bu Meda, sukses terus Bu Meda. Oke, terima kasih banyak Bu Ramadhani. Bapak Ibu, saya juga bukan orang yang sempurna ya, saya juga terus belajar. Terkadang ya budaya positif ini pun lalai untuk dilakukan ya. Cuman saya sering-sering sharing dengan teman. Tema tema kemerdekaan kita adalah bangkit lebih pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat ya. Jadi saya sering benar ya Bu Maya? Bu Dani benar ya? Benar ya. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat ya. Jadi sebenarnya kalau mengucapkan ini terkadang ada rasa haru, ada rasa takut, ada rasa apa di hati ya. Ya saya sering sharing dengan teman gitu. Kalau ada siswa bermasalah, beberapa orang ke teman saya sampaikan, saya ingatkan. Tema pendidikan kita itu adalah pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Nah, kira-kira yang berpeluang besar untuk memulihkan ini siapa? Saya tanya teman-teman, jadi hampir semua teman yang saya tanya itu yang paling besar peluangnya untuk memulihkan ini adalah guru, gitu ya. Jadi, mari kita Bapak Ibu memulihkan bangsa kita. Banyaknya persoalan-persoalan Bu Mai, Bu Dani, aduh banyak kali setelah kita tatap muka 100% luar biasa banyaknya kasus yang terjadi. Jangan fokus kepada persoalannya Bu Mai. Fokus pada kekuatan yang kita miliki. Nah, itu dia. Maka kita keluarkan kekuatan kita gitu ya Bu. Kita manfaatkan kekuatan kita untuk memulihkan bangsa kita. Itu mungkin, dan salah satunya adalah dengan menerapkan budaya positif di sekolah kita. Mungkin tidak segampang membalikkan telapak tangan, tapi perlahan melangkah 1 langkah, 2 langkah, 2 tangga, 3 tangga, hingga kita nyampe di puncaknya nanti. Itu mungkin yang bisa saya sharingkan, yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu guru hebat yang hadir hari ini. Terima kasih banyak sudah hadir, terima kasih sudah mengikuti webinar aksi nyata saya ini untuk mensukseskan program guru penggerak saya. Terima kasih Bapak Ibu. Boleh kita foto bareng sebentar Bapak Ibu yang bisa open kamera. Oke. Yang bisa open kamera, mari Bapak Ibu. Biar kita foto dulu bareng. Masih sebagian. Oke. Segan nih ada Ibu fasilitator Bu Mai. Ya Bu Kamila ya. Ada para pengajar. Ini udah fasilitator katanya. Ada Pak Tumbur, ada Bu Nikel, ada Pak Desis. Oke, saya share screen ya Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh ikut juga share screen dengan menekan tombol, kalau pakai pakai laptop, menekan tombol print screen ya. Biasanya tombol print screen ini ada di sebelah delete. Saya kasih ini di guru penggerak, di grupnya. Wah, banyak kali rupanya yang baru tahu gitu. Oke. Kita angkat jempol Bapak Ibu. Saya print screen ya. 1, 2, 3. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sukses untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih Bu Meda. Terima kasih Bu Tiana sudah hadir. Terima kasih Kak Me. Maaf ya Kak Me terlambat. Gak apa-apa. Terima kasih Bu Siti juga sudah hadir. Oh Bu Jenny, makasih Bu Jen. Oh iya, saya tadi lihat, baru masuk gitu.
Iya Kak, itu oke lah ya Kak. Makasih ya Kak. Yoi, baru ada banyak yang baru mau gabung lagi. Nggak apa-apa. Oke. Bu Maida, Bu Maida, ada yang ingin saya tanyakan di luar materi, mungkin bisa dilanjut atau bagaimana? Saya stop dulu ya, saya stop dulu. Boleh Bu, saya stop dulu bentar.